mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hati. Waktu dan tempat saya persilakan penginjil Nathan untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus, jemaat sekalian. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu bagian yang akan kita terus bicarakan dalam minggu ini juga, yaitu tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Jikalau minggu yang lalu penginjil Mika sudah menyampaikan bagaimana kemerdekaan yang sejati itu, kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Kristus tentunya. Bagaimana setiap murid Kristus hidup di dalam kebenaran. Itulah kemerdekaan yang sejati bagi seorang murid. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita menghidupi. Sekali lagi saya katakan kita menghidupi kemerdekaan dalam Kristus itu. Kita akan belajar bersama-sama dari surat Galatia. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu, seluruh keberadaan diri kami ke dalam tangan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kami, untuk kami tahu bagaimana kami menjalani kehidupan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Tuhan, tolonglah setiap kami, berikan kami hati yang tenang, pikiran yang konsentrasi, untuk belajar dari firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Saudara, saya mengajak kita membuka di dalam surat Galatia. Kita akan membaca di dalam Galatia pasal 4 ayat 31 sampai pasal 5 ayat 6. Kemudian kita akan lanjutkan membaca di ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Mari bersama dengan saya, Bapak Saudara, membuka bagian firman Tuhan ini di dalam Galatia pasal 4 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah merdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat ataupun tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Mari kita perhatikan selanjutnya di ayat 13 sampai ayat 17. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. De jure dan de facto merupakan dua istilah bahasa Latin yang seringkali dipergunakan di dalam bidang hukum, di dalam sejarah, di dalam bidang filsafat maupun politik. De jure biasanya diartikan pada hukumnya. De facto biasanya diartikan pada kenyataannya atau pada praktiknya. Khususnya Bapak Saudara di bulan Agustus ini, ketika kita mendengarkan teriakan kemerdekaan yang seringkali didengungkan bahwa secara de jure Indonesia memang sudah merdeka. 75 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa de facto Indonesia belum benar-benar merdeka. Secara de facto Indonesia masih dijajah dalam tanda kutip, Saudara. Berbagai sorotan yang seringkali menjadi permasalahan bangsa yang sering dibicarakan, itu Indonesia masih terjajah dengan kemiskinan. Masih terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Secara hukum Indonesia pun masih terjadi secara hukum. Masih banyak hukum tebang pilih di dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan bahkan secara pendidikan dikatakan belum merdeka. Dalam momen kemerdekaan yang lalu, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa anak Indonesia belum merdeka dalam belajar. Dalam hal kegiatan pembelajaran mereka, baik bagi guru maupun bagi siswa. Saudara, tampaknya apa yang kita baca dalam surat Galatia ini memperlihatkan jemaat-jemaat di Galatia pun seolah-olah mengalami kondisi de jure dan de facto. Di mana kalau kita bisa melihat bahwa secara de jure Paulus katakan bahwa mereka telah dimerdekakan dalam Kristus. Tetapi secara de facto mereka kelihatannya masih belum hidup benar-benar merdeka di dalam Kristus. Tak heran kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 itu, Paulus mengatakan bahwa jemaat-jemaat itu sungguh-sungguh sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Satu pernyataan yang penting sekali dari Paulus, bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh sudah dimerdekakan. Akan tetapi kita melihat Paulus berkata, namun mereka seolah-olah hidup seperti orang yang belum di dalam kemerdekaan Kristus. Mengapa bisa demikian, Saudara? Mengapa hal ini bisa terjadi dalam kondisi kerohanian jemaat di Galatia? Kalau kita melihat, hal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi daripada jemaat tersebut. Khususnya di pasal 5 ini, kita melihat ada satu masalah yang timbul di dalam kehidupan berjemaat di Galatia, yaitu tentang hal sunat, Saudara. Ya, hal ini muncul banyak sekali di pasal 5 dan Paulus membicarakannya. Tentang hal ini terjadilah kericuhan, keributan kalau dengan kata lain di antara jemaat yang berlatar belakang Kristen Yahudi dengan Kristen non-Yahudi, Saudara. Ya, kalau kita melihat di situ kita mengindikasikan bahwa ada satu kelompok di situ yang memandang bahwa tidak cukup hanya beriman pada Kristus. Mereka harus ditambahkan tentang hal sunat atau melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain bahwa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, ya saya katakan lagi orang-orang Kristen yang bukan dari latar belakang Yahudi dipaksa untuk hidup secara Yahudi dengan melakukan sunat. Karena mereka berpandangan bahwa untuk dibenarkan, untuk diselamatkan di dalam Kristus tidak cukup hanya beriman pada Kristus, tetapi juga harus melakukan hukum Taurat. Oleh karenanya, saudara, pertentangan keributan ini terjadi di antara jemaat di Filipi. Paulus berkata, jikalau engkau masih hidup dengan kondisi demikian, dengan ikatan-ikatan Taurat yang membelenggu mereka, maka Paulus katakan engkau tunduk kepada hukum Taurat, maka engkau kembali menjadi hamba. Engkau kembali menjadi hamba, yang mana seharusnya engkau harus hidup merdeka di dalam Kristus. Paulus memulai dengan jati dirinya, bahwa dia adalah seorang yang merdeka. Paulus memulai dengan satu perjalanan rohaninya, bahwa dia adalah orang yang merdeka. Surat Galatia diperkirakan merupakan surat pertama dari semua surat yang pernah ditulis oleh Paulus. Terlihat di dalam surat ini, Paulus menceritakan bagaimana kisah pertobatannya. Bagaimana kisah mula-mula dia menjadi orang Kristen. Bagaimana dia diterima di dalam kerasulan. Bagaimana ada pengakuan kerasulan di dalamnya.
Tapi kita melihat ketika Paulus melihat dirinya dan perjalanan rohani yang diungkapkan dalam surat Galatia ini, kita bisa melihat di pasal pertama dan pasal kedua. Kita mendapati Paulus mengatakan bahwa ia telah mati oleh karena hukum Taurat. Tetapi justru karena kematiannya ia memperoleh kehidupan. Ayat yang sering kita kenal yaitu dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Bahwa Paulus katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi. Bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, di sini Paulus menyaksikan dirinya bagaimana dia telah dimerdekakan oleh Kristus dengan sebuah gambaran kehidupan yang merdeka, bukan lagi terikat oleh hukum Taurat. Seperti yang dia katakan bahwa dia adalah orang Yahudi. Paulus katakan dia lebih maju dalam melakukan hukum Taurat. Dia memelihara hari-hari raya. Namun ia katakan bukan karena melakukan hukum Taurat ia diselamatkan. Justru dia katakan dia mati karena melakukan hukum Taurat. Bukan perbuatan melakukan Tauratlah yang diselamatkan, yang dibenarkan. Karena tidak seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penuntun sampai pada Kristus yang telah datang. Supaya mereka yang dibenarkan berdasarkan iman, bukan hukum Taurat. Hanya kematian Kristuslah yang menyelamatkan secara sempurna, yang membenarkan secara sempurna dari dosa. Dalam kematian Kristus, mereka dibenarkan melalui iman. Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang telah berkorban, yang mati di kayu salib. Kematiannya itu menjadikan bahwa setiap orang percaya, khususnya jemaat Galatia pada waktu itu, Paulus katakan, mereka tidak hidup lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Saudara, dalam hukum Taurat ada 3 hal yang utama. Pertama yaitu sunat. Yang kedua, bagaimana mereka memelihara hari-hari raya. Yang ketiga, kekudusan dalam makanan. Jadi mereka sangat menjaga sekali, harus mencuci tangan ya sebelum makan. Kalau tidak mencuci disebut najis. Makanan mana yang halal dan haram itu ada. Mereka kategorikan. Saudara, ketiga hukum itu, sunat, ya, memelihara hari raya, kekudusan dalam makanan, merupakan hal-hal yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Taurat dan sangat mendasar sekali bagi orang Yahudi. Karena sangat pentingnya, sangat mendasarnya peraturan-peraturan itu, ketika mereka menjadi orang Kristen, hal itu terbawa di dalam kekristenannya. Ya. Jadi mereka masih melakukan hal-hal demikian. Dan bahkan mereka menekankan juga bagi orang-orang yang di luar Yahudi atau non-Yahudi harus melakukan hal-hal demikian. Atau dengan kata lain, orang-orang bukan Yahudi pun dipaksa harus menjadi Yahudi. Khususnya tentang hal sunat yang dikatakan Paulus di dalam pasal ini. Bagi Paulus, tuntutan atau tunduk pada tuntutan sunat itu, baik orang Kristen, Yahudi maupun non-Yahudi, menunjukkan hidup yang belum sungguh-sungguh dimerdekakan, tetapi kehidupan yang diperhamba. Kita lihat di pasal 4 ayat 21 sampai 31. Paulus mengambil satu konteks di situ. Konteks yang diilustrasikan atau yang digambarkan atau ditafsirkan sebagai satu kiasan. Paulus katakan ada keturunan Sarah dan keturunan Hagar, 2 orang istri Abraham. Paulus katakan Sarah itu mewakili anak-anak merdeka. Sementara sang budak yaitu Hagar mewakili anak-anak yang diperhamba yaitu hidup berdasarkan hukum Taurat. Pada kesimpulannya seperti yang kita baca tadi, Paulus katakan di ayat 31. Mereka bukan lagi anak-anak hamba Hagar, tapi mereka adalah anak-anak perempuan yang merdeka, anak-anak Sarah. Saudara, dalam hal ini kita bisa lihat Paulus sangat menekankan bahwa sebagai jemaat di dalam Kristus Yesus, khususnya jemaat-jemaat di Galatia, mereka tidak boleh lagi terikat dengan hal-hal yang legalisme, yang seremonial daripada hukum Taurat. Khususnya tentang hal sunat di sini. Jika mereka masih terikat tuntutan itu, Paulus katakan mereka masih hidup seperti orang yang belum dimerdekakan di dalam Kristus. Bagaimana cerminan hidup orang percaya yang telah dimerdekakan di dalam Kristus itu? Yang pertama, cerminan itu akan terlihat ketika kita hidup di dalam kebebasan yang dipertahankan. Kemerdekaan dalam Kristus itu berarti hidup dalam kebebasan, saudara. Arti sederhananya hidup dalam kebebasan.
Seperti yang dikatakan di dalam ayat pertama, Paulus menekankan bahwa engkau sungguh-sungguh merdeka. LAI menerjemahkan engkau sungguh-sungguh merdeka. Dalam NIV diterjemahkan has set us free. Bahwa kita telah dibebaskan, telah membebaskan kita. Dalam terjemahan bebasnya begitu, saudara. Has set us free. Kita sudah diset untuk free, bebas, saudara. Rasul Yohanes juga mengatakan hal yang sama kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi jikalau anak itu atau Kristus telah memerdekakan kamu, dikatakan kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Paulus ingin meyakinkan kembali dalam bagian ini kepada jemaat-jemaat di Galatia bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan mereka. Dengan kata lain, saudara, bahwa di dalam konteks kehidupan saat itu, Paulus ingin mengatakan, engkau telah merdeka, jangan mau lagi diperbudak oleh tuntutan hukum Taurat, seperti halnya bersunat. Engkau telah bebas dari tuntutan legalisme seperti itu. Engkau telah bebas dari tuntutan seremonial keagamaan Yahudi yang demikian. Akan tetapi, saudara, ada satu masalah di sini. Beberapa jemaat yang ada di Galatia, mereka merasa berpikir diselamatkan oleh karena anugerah itu adalah hal yang kurang bergengsi. Tidak bergengsi. Bahkan justru menyatakan ketidakberdayaan. Diselamatkan oleh Kristus karena anugerah. Tapi bagi mereka akan lebih bergengsi. Akan menunjukkan keberdayaan mereka, yaitu melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang dibanggakan ketika melakukan hukum Taurat. Tidak mengherankan jika jemaat-jemaat Galatia ini sudah terkontaminasi dengan ajaran demikian. Yang boleh disebut dengan Injil plus-plus, saudara. Ya, bukan hanya Injil, perlu ditambahkan melakukan hukum Taurat dan hal-hal yang lain. Injil plus-plus di sini. Tidak cukup Kristus, perlu ditambahkan tuntutan hukum Taurat. Seperti desakan orang Yahudi Kristen terhadap orang-orang Yahudi non-Kristen. Oleh karenanya Paulus melanjutkan kalimat di ayat 1 itu, baik saudara perhatikan. Kata Paulus, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jelas, saudara, Paulus ingin nasihatkan kepada mereka harus berdiri teguh. Jangan mau lagi diperhamba, seolah-olah mereka kembali hidup diperbudak karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan mereka sudah hidup bebas di dalam kemerdekaan itu. Hidup dalam kebebasan itu perlu dipertahankan, saudara. Dalam makna implisit di sini dapat kita lihat bahwa Paulus katakan jangan goyah. Engkau harus berdiri teguh. Engkau tidak lagi hidup diperhamba. Engkau tidak hidup lagi oleh kuk perhambaan, tuntutan-tuntutan agamawi. Tidak, kau telah bebas. Oleh sebab itu kemerdekaan itu harus dipertahankan. Ketika kita bicara tentang kemerdekaan dalam Kristus, yaitu hidup dalam kebebasan yang dipertahankan. Kita tidak hanya tahu bahwa kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang sejati, saudara. Tapi bagaimana kita mempertahankannya itu? Perhatikan ayat 2-4. Paulus menegur keras sekali kepada jemaat. Bahwa ketika mereka menghamba daripada dosa, mereka terikat pada hukum Taurat tentang hal sunat. Mereka tidak menganggap karya Kristus itu berguna lagi. Saudara, menurut saya perkataan yang keras. Mereka tidak menganggap bahwa karya Kristus di salib itu berguna dan berkuasa bagi mereka. Kita lihat beberapa ungkapan Paulus jelas menyatakan bahwa Kristus sama sekali tidak berguna dalam ayat itu. Kemudian Paulus katakan, kamu telah lepas dari Kristus. Bahkan Paulus katakan karya Kristus, bahwa engkau telah hidup di luar kasih karunia. Saudara, 3 kalimat ini bagi saya keras. Teguran Paulus sangat keras. Memang maksud Paulus ini bukan perihal kehilangan keselamatan, bukan. Tetapi ketika kita hidup diperhamba, relasi kita dengan Kristus itu menjauh. Hidup jauh daripada anugerahnya. Bahkan Kristus yang telah mati di kayu salib itu menjadi sia-sia. Bukan karena karya Kristus itu sia-sia, bukan. Tetapi kitalah sikap hidup jemaat di Galatia lah yang menjadikan karya Kristus di kayu salib itu sia-sia. Saudara terkasih dalam Tuhan, begitu keras Paulus menegur jemaat-jemaat di Galatia. Dan Paulus katakan kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, ini tidak boleh dianggap remeh-temeh. Paulus ilustrasikan seperti ragi yang sudah menghamirkan adonan. Ibu-ibu tahu, ya, ibu-ibu pasti tahu, yang bikin kue pasti tahu. Sedikit lagi saja untuk bikin kue itu bisa mengembang. Paulus ibaratkan hal itu seperti itu. Ketika hidup di dalam penyesatan, hidup dalam tuntutan Injil-Injil plus itu, mengikuti ajaran sunat, tidak menuruti kebenaran, itu membawa pengaruh besar yang menyesatkan mereka, bahkan mengacaukan hidup jemaat.
Sehingga maaf, Paulus pakai satu istilah yang agak kasar. Kalau engkau ngomong sunat lagi, kebiri saja. Saudara, keras. Dikebiri saja kalau begitu. Karena ini akan mengacaukan jemaat, menghancurkan hidup kita dalam Kristus. Karena kita tidak menganggap lagi kuasa karya Kristus itu berguna dan efektif dalam hidup kita. Dan di ayat 10 Paulus katakan akan mendapatkan hukuman orang-orang yang demikian. Saudara, bagaimana kita menjalankan hidup kebebasan ini yang tidak mudah digoyangkan. Untuk mempertahankan hidup dalam kebebasan ini. Kuncinya di ayat 6. Paulus katakan, mari kita perhatikan di ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita lihat, Paulus tengah menengahi konflik di antara jemaat tentang hal sunat. Ya. Ada yang sangat menekankan, perlu sunat. Ada yang mengatakan tidak perlu. Ya. Paulus katakan, hal bersunat atau tidak bersunat itu tidak lagi menjadi masalah di hadapan Allah. Karena anugerah Allah melalui imanlah kita diselamatkan. Bukan soal sunat atau tidak. Menurut Paulus dalam hal ini, bahwa iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Kebenarannya adalah tentang dibenarkan karena iman. Bukan dibenarkan karena perbuatan. Dan kata lain Paulus ingin katakan supaya kebebasan yang telah mereka dapatkan itu dapat dipertahankan dalam Kristus. Mereka harus memiliki iman yang kuat. Tidak ada jalan yang lain. Mereka harus memiliki iman yang tidak mudah digoyahkan seperti ajaran dan desakan mengenai hal yang bersunat atau tidak. Artinya di sini saudara, kehidupan yang bebas dalam Kristus itu berfondasikan pada iman. Berfondasikan pada iman. Iman dalam Kristus itulah yang membenarkan kita, bukan dengan perbuatan. Sekalipun kita berpikir dengan perbuatan yang sangat-sangat religius yang dapat membenarkan diri kita. Dengan sikap-sikap yang begitu saleh dapat membenarkan diri kita. Saudara, bukankah tak jarang di dalam pemikiran kita pun kita mudah terkecoh. Kita mudah tergoda dengan iman Kristen kok sederhana. Hanya menerima Yesus, percaya Yesus, memandang salib Kristus yang telah mati bagi kita, kita diselamatkan. Kok tidak ada yang lain? Mulailah mungkin kita membanding-bandingkan dengan kepercayaan yang lain. Ya. Kok yang lain perlu menyucikan diri, pakai air yang diambil dari 7 mata air, 7 mata sumber air. Kok tidak ada pantang ini, pantang itu. Tidak ada ritual yang lebih husuk. Ya. Tidak ada satu benda pegangan ya, di dalam mencapai keselamatan. Saudara, mungkin hal ini mungkin masih terpengaruh dalam kehidupan kita berjemaat. Dan beberapa praktik kehidupan pun kadang-kadang kita masih lakukan seolah-olah kita belum dimerdekakan. Misalnya tentang tradisi, tahayul, tentang mitos yang masih beredar di dalam kehidupan kita sekalipun kita sudah percaya Kristus. Saudara, betapa banyak orang masih percaya angka sial, 4, 13 sial. Awas kucing hitam masuk rumah pertanda, nasib buruk ini. Jangan membuang-buang nasi, nanti susah dapat rezeki. Kita percaya mitos-mitos tahayul yang demikian. Bungkusan bawang merah, cabai merah, kunyit digantung di ambang pintu untuk menangkal gangguan makhluk halus dan ilmu hitam. Masih percaya pada mimpi-mimpi, ini mimpi ini pertanda ini, pertanda ini, pertanda ini. Ya, saudara, ini masih kita lakukan dalam praktek kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan ada seorang pendeta berkata ketika dia mengunjungi rumah jemaat, ya bukan jemaat Jambi, ya bukan, ya saudara, ya di rumahnya, ya masuk rumah baru, minta didoakan. Bagus sih, di rumahnya ada salib, ya sekali lagi salib itu hanya simbol, bukan sesuatu yang dikultuskan, ya bisa mengusir ini, bisa mengusir itu, ya. Tapi jemaat ini perlakuan tidak. Ada salib, kemudian di samping salib ada gantungan-gantungan jimat yang saya katakan tadi. Lalu pendeta itu katakan, itu gantungan apa? Lalu jemaat itu dengan santai berkata ya kepada hamba Tuhan itu, oh iya, kalau salib kurang mampu, ini ada backingannya. Ya, ada backingannya. Ya. Jadi kalau salib kurang mampu menangkal, ada backingannya. Gantungan yang demikian. Saudara, kita lahir, dibesarkan, menikah, kemudian melahirkan lagi, ya. Dari kecil sampai muda, tua, berbagai banyak tradisi ada dalam keluarga kita. Dari kecil, dari muda sampai tua ada tradisi yang selalu mengikat kita.
Namun pada hari ini, beranikah kita melepaskan diri dengan hal-hal demikian? Karena kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Bukankah hal-hal tersebut menjadikan kita takut? Dan ketakutan itu menimbulkan dosa. Dan pada akhirnya kita terbelenggu dengan ikatan demikian. Di mana sesungguhnya kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Saudara, Paulus ingin katakan, engkau jangan terikat lagi dengan hal-hal demikian. Karena engkau telah dibenarkan dalam Kristus. Milikilah iman yang teguh kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang yang bebas. Orang yang bebas, yang tidak mudah digoyahkan. Karena kita sudah diselamatkan dalam Kristus. Jangan kita ragu lagi. Kita percaya hal-hal yang lain. Supaya kita pun diselamatkan. Jangan lagi. Karena melalui imanlah kita diselamatkan. Bukan yang lain. Pertahankanlah kebebasan itu. Tanpa terikat apapun. Dengan iman di dalam Kristus Yesus. Pertahankanlah kebebasan kita. Tanpa terikat dengan apapun. Di dalam iman kita dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati kebebasan, kemerdekaan dalam Kristus? Yaitu kita harus hidup dalam kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Hidup dalam kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Di ayat 13, saudara, kita bisa melihatnya di situ. Kita lihat Paulus melanjutkan bahwa ketika dia menyerahkan kebebasan yang kita miliki itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Paulus katakan, engkau memang telah dimerdekakan, tapi engkau hidup, bukan hidup dalam dosa. Bukan sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, Paulus katakan. Petrus juga katakan demikian dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Bahwa hidup orang merdeka itu jangan salah digunakan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Ya. Sudah merdeka jangan dipakai untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Kalau saya boleh tafsirkan sederhana begitu. Mentang-mentang kita tahu Kristus mengampuni dosa, kita buat dosa, hari Minggu saya datang ampuni dosa. Minta ampun kan dosa saya. Kemudian setelah minta ampun, kita lakukan lagi. Tanpa ada perubahan hidup, terus begitu, terus begitu. Karena kita punya konsep, oh Yesus akan ampuni saya kok. Ketika saya memandang salib, dibenarkan karena iman, makanya saya bisa seenaknya hidup. Saudara terkasih Tuhan, bukan demikian. Seorang Katolik yang bernama Francis de Sales, dia berkata, dia adalah seorang Katolik yang menulis buku-buku spiritual. Dia katakan, tetapi jika kita memilih kejahatan, kita bukan menggunakan, melainkan kita menyalahgunakan kemerdekaan. Tetapi jika kita memilih kejahatan, kita bukan menggunakan, melainkan menyalahgunakan kemerdekaan. Saudara, memang di sini tampaknya ada dua kelompok ekstrim. Di mana ada kelompok ekstrim pertama tentang sunat. Harus tekankan sunat. Tapi ada kelompok lain. Merasa tidak perlu sunat, ya hidup sebebas-bebasnya. Ya, melakukan apapun yang mereka mau. Karena sudah menerima anugerah pembenaran di dalam Kristus. Ada dua kelompok di sini. Jadi bagi Paulus, memang kemerdekaan Kristus itu dinyatakan dalam hidup kebebasan. Akan tetapi bukan kebebasan yang tidak dipertanggungjawabkan. Bukan kebebasan sebebas-bebasnya kita memuaskan diri. Bukan kebebasan untuk menjalankan hidup yang diisi dengan pemuasan kedagingan kita. Bukan, kata Paulus. Seorang teolog mengatakan, Warren Wiersbe mengatakan, Kristus tidak memerdekakan kita untuk mengikuti kemauan kita sendiri. Dia memerdekakan kita untuk menjadi kepunyaannya, bukan milik siapapun. Kristus telah memerdekakan kita bukan untuk mengikuti kemauan kita sendiri, bukan. Tapi dia memerdekakan kita untuk menjadi miliknya. Saudara, kita perhatikan di sini. Ketika kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, bukan sebagai kesempatan kita untuk melayani dosa, bukan. Baik, saudara, menarik apa yang ditulis oleh Paulus dalam bagian ini. Kita lihat, Paulus kemudian menasihati di ayat 16 ya, kalau kita lihat ayat 16, 17 dan ayat seterusnya, menasihati jemaat agar mereka harus menghindari perbuatan daging dan menghasilkan buah roh melalui hidup yang dipimpin oleh roh. Ya, ayat 16 sampai 22 di situ dicatatkan. Kita tidak boleh melihat terpisah dalam hal ini, saudara. Kadang kita melihat perikop ini terpisah. Ini tentang kemerdekaan, ini tentang tidak hidup di dalam kedagingan. Tidak, saudara. Terjemahan LAI memberikan kata penghubung di situ. Maksudku ialah, ya, di ayat 16 kan, maksudku ialah di dalam terjemahan Yunaninya ada partikel de di situ, ya, yang dapat menghubungkan antara Galatia ayat 15 dengan Galatia ayat 16. Dan seterusnya, ada hubungannya, ya. Artinya apa di sini, saudara? Artinya bahwa Paulus ingin katakan bahwa motivasi untuk menghindari perbuatan daging
berasal daripada kenyataan bahwa jemaat harus menggunakan kemerdekaan yang dikaruniakan Kristus secara baik, bukan untuk berbuat dosa. Makanya ketika Paulus menyebutkan perbuatan-perbuatan daging itu, motivasi kita bagaimana untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan demikian. Harus sadar bahwa kita dimerdekakan bukan untuk hal yang demikian. Itu maksudnya Paulus. Jadi kaitan hubungan ini sangat erat. Ya, satu penghubung yang erat di situ, ayat 15 dan 16 dan seterusnya, itu punya kaitan yang erat. Ketika Paulus mengatakan kau sudah dimerdekakan, oleh sebab itu jangan turut di dalam perbuatan daging. Bagaimana mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu? Jelas ayat selanjutnya, bagian selanjutnya Paulus katakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Galatia bahwa kebebasan yang diberikan itu dinyatakan dengan saling melayani satu sama yang lain dengan kasih. Artinya di sini kemerdekaan atau kebebasan yang terbatas. Kebebasan kita bukanlah suatu surat izin untuk memanjakan diri dalam dosa, saudara. Bukan juga kesempatan bagi keinginan daging kita, bukan. Tetapi Paulus katakan, pergunakanlah kebebasan itu untuk melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Karena itu kita harus sadar bahwa kebebasan bukan berarti kita terlepas dari segala peraturan. Namun satu kerelaan untuk memilih terikat di dalam pelayanan kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pelayanan kasih yang melayani sesama. Seorang hamba Tuhan di sini saya kutip perkataannya. Dia katakan demikian. Melalui kasih kita menjadi pelayan bagi orang lain. Melalui kasih juga kita menjadi budak bagi orang lain. Saudara, mari kita belajar untuk hal ini. Tidak mudah. Tidak mudah. Kita dibebaskan, kita harus menjadi pelayan kasih bagi orang lain. Bahkan dalam pelayanan ini harus ada konsep budak. Menjadi budak bagi orang lain. Sanggupkah? Sanggupkah? Di dalam dewasa ini banyak orang berpikir kita harus melayani diri sendiri. Bagaimana bisa bicara menjadi budak bagi orang lain? Saudara, kebebasan Kristen itu bukan kebebasan melakukan apapun yang kita mau lakukan, kemudian kita lakukan. Dengan tidak mempedulikan orang lain. Dengan tidak melakukan kebaikan bagi orang lain. Kebebasan dalam Kristus perlu kita isi dengan melakukan sesuatu bagi sesama kita. Mungkin kita bisa berhenti sejenak dan pikirkan kembali saat ini. Kapan terakhir kita berbuat kebaikan bagi keluarga kita? Kapan terakhir kita berbuat kebaikan bagi suami, anak kita, mertua kita, saudara seiman kita, ataupun bagi orang-orang lain? Kapan terakhir kali engkau melakukannya? Kalau itu sudah lama, kita diingatkan kembali pada saat ini. Bahwa engkau dimerdekakan untuk melayani dengan kasih. Memang kita bukan berbuat kebaikan untuk diselamatkan, bukan. Ya, keselamatan kita bukan untuk, tetapi kebaikan kita bukan untuk, maksud saya, tetapi karena kita sudah diselamatkanlah kita berbuat kebaikan. Yang ketiga, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa hidup di dalam kebebasan Kristus itu, yaitu hidup di dalam kebebasan yang dipraktikkan dengan kasih. Beberapa ayat firman Tuhan yang kita baca tadi memperlihatkan bahwa Paulus sangat menekankan orang yang hidup bebas merdeka, khususnya jemaat Galatia, semestinya itu dipraktikkan dengan kasih. Bapak Saudara perhatikan di ayat 6, Paulus katakan iman itu harus diekspresikan melalui kasih. Kemudian di ayat 13 Paulus katakan layanilah seorang yang lain dengan kasih. Kemudian di ayat 14 ini kita lihat Paulus mengutip ya apa yang sudah ada dikatakan oleh Yesus. Ya, bahwa hukum itu adalah hukum kasih. Hukum Taurat itu kalau dapat disimpulkan itu dalam hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Paulus katakan buah roh itu terlihat di dalam kasih sebagai yang pertama. Ya, saudara, buah roh kudus itu terlihat dalam kasih sebagai yang pertama. Ayat 13 Paulus menunjukkan bahwa kemerdekaan dalam Kristus itu dinyatakan dengan berbuat kasih. Jelas sekali kasih yang di sini bukan kasih yang ditunjukkan kepada Allah. Kasih di sini ada maksud ditunjukkan kepada orang lain, ya, orang lain. Paulus memberikan satu pemahaman di dalam bagian ini, saudara, kalau kita melihat, ya, kasih yang dimasukkan di ayat 4
14 ini, ayat 13 juga, memperlihatkan ada kasih yang dilakukan pada sesama. Bukan untuk Tuhan, jelas sekali di sini. Artinya praktik yang kita lakukan. Sehingga kalau kita melihat di ayat 6, Paulus katakan, iman itu harus diekspresikan, kalau dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan itu diekspresikan di dalam kasih atau melalui kasih. Iman orang percaya itu dinyatakan melalui kasih. Saudara, artinya kasih itu adalah buah daripada iman. Kasih merupakan produk yang terlihat daripada orang beriman. Kalau kita bisa sederhanakan demikian. Iman yang sejati akan memimpin dalam kasih. Kasih merupakan indikator daripada iman seseorang. Saudara bisa perhatikan hal ini ya. Iman kan sesuatu yang tidak terlihat. Ya, Ibu, Bapak, Saudara tidak bisa melihat iman saya seberapa besar, seberapa apa. Tapi Paulus katakan itu bisa terlihat dari kasih. Perhatikan ini, Bapak Saudara. Iman adalah sesuatu yang mungkin abstrak bagi banyak orang, ya. Sulit untuk kita lihat iman seseorang, oh imannya ini kuat nih dan sebagainya, ya. Sulit. Tapi Paulus katakan itu akan terlihat melalui kasihnya. Di ayat 13. Kemudian kita lihat di ayat 6, ya. Kemudian di ayat 13 dikatakan, ya, yang seperti saya jelaskan di poin 2 tadi, bahwa kebebasan kita itu harus dinyatakan dengan berbuat kasih, ya. Jelas sekali di sini Paulus katakan bahwa orang hidup bebas itu melakukan kasih. Dan kita lihat, kasih itu bukan hanya bicara tentang kasih kepada Tuhan, tapi jelas Paulus menekankan kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih kepada orang lain. Dan di ayat 14, sekali lagi Paulus bicara tentang kasih. Hidup orang yang bebas itu harus dinyatakan dengan kasih. Baik saudara perhatikan, Paulus bicara tentang hukum Taurat. Seluruh hukum Taurat itu dapat diringkas dengan satu firman kalau dikatakan di situ, yaitu kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat itu banyak, saudara, ya. Banyak perintahnya, banyak larangannya. Kalau dijabarkan itu ada 613 butir. 248 bersifat perintah, 365 bersifat larangan. 613 jabar hukum itu. Tetapi kita lihat, Paulus coba meringkaskan. Ya, saya yakin dia juga mengutip Yesus kalau kita baca dalam kitab Injil. Ya. Diringkaskan menjadi satu, yaitu apa? Kasihilah orang lain. Kasihilah sesamamu. Di sini kita dapat temukan, ketika kita melakukan perbuatan kasih, Paulus ingin bicara bahwa kita sedang menggenapi hukum Taurat. Ya, menggenapi hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat digenapi oleh hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Saudara, perhatikan. Paulus di sini sangat menekankan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekali lagi pada hari ini untuk mengasihi sesama kita. Apa yang dikatakan Paulus di sini? Sesungguhnya kasih kepada sesama kita harus sedalam kita mengasihi diri kita sendiri, bukan? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Kasih itu harus sedalam ketika kita mengasihi diri kita. Begitulah hendaknya kualitas kasih yang kita tunjukkan pada orang lain, saudara. Harus demikian. Karena apa? Karena kita semua tahu, tidak perlu diajar. Kita semua tahu bagaimana mengasihi diri sendiri. Tahu. Ya, bagaimana kita mengutamakan kepentingan kita. Bagaimana kita menghadapi kebaikan bagi diri kita sendiri. Kita tahu, tidak perlu diajar. Kita tahu yang melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri, kita tahu. Tetapi Paulus katakan, ketika engkau mengasihi dirimu, engkau juga harus sama mengasihi orang lain. Sedalamnya engkau mengasihi dirimu, demikian juga sedalamnya engkau mengasihi orang lain. Inilah kualitas kasih itu. Inilah cerminan orang yang sudah hidup dalam kebebasan itu, yaitu belajar untuk mengasihi. Saudara, demikianlah kita melihat cerminan kehidupan murid Kristus yang telah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan daripada dosa. Mari kita berpaut dalam Kristus. Saya mengakhiri khotbah pada hari ini dengan kutipan dari Martin Luther. Martin Luther mengartikan kebebasan dalam Kristus itu, dia katakan sebagai berikut. Seorang Kristen adalah seorang tuan. Seorang Kristen adalah seorang tuan yang paling bebas dari semua. Tidak tunduk pada siapapun. Seorang Kristen adalah hamba yang paling penurut dari semua. Tunduk pada semua. Saudara, kita hidup merdeka. Kita hidup bebas dalam Kristus. Tapi jangan lupa, kebebasan kita itu harus kita pakai untuk melayani orang lain. Untuk mengasihi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih. Sekali lagi kami boleh diberikan waktu untuk merefleksikan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Mungkin sudah puluhan tahun kami menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Tapi kami sungguh-sungguh seolah-olah belum hidup merdeka. Kami masih banyak terikat dengan tradisi, dengan tahayul, dengan mitos-mitos di sekeliling kami. Itu mengikat hidup kami, membelenggu hidup kami, bahkan memberikan ketakutan, sehingga kami tidak merasakan kebebasan dalam Kristus. Pada saat ini Tuhan kami mohon, Engkau lepaskan kami dari ikatan belenggu-belenggu yang demikian. Di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh hidup bebas. Dan di dalam firman Tuhan ini pun mengingatkan kepada kami, bahwa sebagai orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, kami tidak boleh sembarangan mempergunakan kebebasan ini. Tapi kami harus melayani orang lain dengan kasih. Tuhan, kami akui kami orang yang egois. Kami orang yang selalu mementingkan diri sendiri, memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Jikalau pada hari ini kami masih belum bisa memperhatikan orang lain, Tuhan ajari kami untuk melakukannya. Ini doa kami, ini perenungan firman yang kami dapat pada hari ini. Tuhan memberkati. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.